Para sahabat yang terkasih, salam berkah di awal pekan di hari Senin ini. Melangkahlah selalu dalam kasih Tuhan, khususnya bersama Sabda Hidup yang diambil dari Injil Lukas, bab 18, ayat 35 sampai 43. Di pagi hari ini, saya membuka Facebook dan saya membaca sebuah status yang sangat keren dari seorang umat. Dia menulisnya demikian: berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. Berdoalah tak peduli apapun yang akan terjadi. Wah, sangat keren para sahabatku yang terkasih. Dan inilah yang menjadi inti renungan di awal pekan ini. Kisah tentang orang buta, sang pengemis di depan gerbang Yeriko. Dia tahu sebetulnya apa yang akan terjadi. Dan Yesus tahu apa yang dia rindukan. Dan begitu Yesus lewat, dia tanya apa yang terjadi. Orang katakan, Yesus orang Nazaret sementara lewat. Wah, dia tinggalkan untuk mengemisnya. Biasanya dia minta uang, dia minta roti, tapi pada saat itu dia melangkah, dia berteriak, Yesus orang Nazaret, anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi kemudian? Orang-orang di sekitar situ minta dia, kamu diam, jangan terlalu ribut. Wah, semakin orang katakan kamu diam, dan kemudian suaranya makin kencang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus di tengah keramaian itu, kemudian dia memfokuskan dirinya pada orang buta sang pengemis itu. Dan dia minta dia masuk ke tempat itu dan Yesus bertanya, apa yang kamu mau daripadaku? Dan jawaban iman yang sangat mendalam, dia katakan, supaya aku dapat melihat. Dan akhirnya dia bisa melihat dan kemudian dia mengikuti Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah kisah kehidupan saya dan para sahabat. Dan di sini ada 3 hal yang paling penting kita renungkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, mengenal Tuhan. Mengenal tadi dia tinggalkan segala-galanya. Dia dengar ada sesuatu, suara. Dan kita renungkan bagaimana dalam perjalanan hidup saya dan para sahabat. Ketika Yesus lewat dalam perjalanan hidup kita, apakah kita bertanya, ada apa itu? Dan kemudian setelah kita mengenal Tuhan Yesus, yang kedua adalah mengalami Tuhan Yesus. Mengalami artinya bahwa di hadapan Tuhan Yesus, apapun jenis kebutuhan, sakit, penyakit, hal-hal dalam kehidupan ini, kita serahkan. Karena dia bertanya, apa yang kamu mau dari hadapanku? Dan inilah setelah kita mengalami Tuhan, dan kemudian permintaan kita, dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Seperti orang buta tadi. Dan bagian yang terakhir, bagaimana kita menghidupi Yesus dalam perjalanan hidup kita. Itu berarti kita kembali mengucap syukur. Dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya yang ada di sekitar kita. Inilah para sahabatku yang terkasih. Perjalanan hidup ini bisa terjadi juga ketika kita mencari mengalami Tuhan. Ada orang katakan kamu diam. Tetapi masih banyak juga orang mengatakan Yesus orang Nazaret sementara lewat. Karena itu dengarlah suara yang meminta kita untuk mengalami Tuhan. Karena di sana ada sesuatu yang beda, yang tidak biasa dan kita tidak peroleh di dunia ini. Dan kemudian para sahabatku yang terkasih, mengalami Tuhan dan kemudian merasakan kasih sayang Tuhan. Kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan memang dalam banyak hal kita tidak bisa mengerti. Tetapi sangat indah. Dan keindahan inilah yang dibawa oleh Tuhan. Termasuk juga di hadapan situasi terbatas. Di hadapan penderitaan. Dia menguji iman kita. Dan dia bertanya, apa yang kamu mau daripadaku? Inilah para sahabatku yang terkasih. Iman yang kita respon kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami Tuhan, kita berbagi, menghidupi kasih Injil itu dalam
kehidupan kita, maka kemudian akan menjadi berkat melimpah. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.